Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD mengenai bab 2 yaitu wujud zat dan perubahannya untuk topik C3 yaitu tentang apa itu menyublim dan terdeposisi. Nah, adik-adik, video ini merupakan video lanjutan pembahasan materi IPAS mengenai topik C2 tentang apa itu menguap dan mengembun. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak penjelasan mengenai topik C2, kalian bisa simak kembali penjelasannya dengan cara klik link yang ada di sini ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, adik-adik, ini adalah materi topik C3 tentang apa itu menyublim dan terdeposisi. Nah, terdeposisi ini juga kita bisa sebut dengan mengkristal. Nah, adik-adik, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat loh adik-adik. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan berikut ini. Oke, di sini ada sebuah percobaan yaitu membuat kristal. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada masker, yang kedua ada pembakar spiritus atau kompor kecil, yang ketiga ada gelas kimia dan arloji atau panci dan tutupnya adik-adik. Kemudian yang keempat ada es batu, yang kelima ada kapur barus, 1 butir ukuran besar atau 5 butir ukuran kecil adik-adik untuk kapur barusnya. Kemudian yang keenam ada kaki 3 dan kawat kasa. Oke, kemudian berikut ini adalah langkah percobaannya. Nah, percobaan ini harus dengan pendampingan guru ya adik-adik, selalu gunakan masker selama percobaan. Yang pertama, rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar berikut. Oke, di sini ada sebuah gambar yang bisa adik-adik gunakan sebagai panduan. Nah, ini adalah kaki 3 atau penyangga benda ketika nanti kita panaskan. Kemudian ini ada pembakar spiritus. Kemudian ini adalah gelas kimia yang kita gunakan sebagai tempat kapur barus nanti. Kemudian di bawah gelas kimia itu kita letakkan kawat kasa adik-adik. Nah, yang kotak-kotak ini adalah kawat kasa. Kemudian yang berwarna-warni ini adalah kapur barus. Kemudian di atas gelas kimia itu ada es batu. Kemudian di bawah es batu itu ada kaca arloji atau tutup panci. Oke, jadi rangkai seperti pada gambar ini adik-adik. Kemudian yang kedua, amati perubahan yang terjadi pada kapur barus. Nah, adik-adik harus bekerja dengan hati-hati, jangan sampai menghirup gas dari dalam gelas tersebut. Dan ingat selalu gunakan masker. Kemudian yang ketiga, setelah kapur barus terlihat mulai mengecil, matikan api spiritus itu adik-adik. Kemudian yang keempat, amati bagian bawah kaca arloji, apa yang terbentuk. Kalian amati yang terbentuk di bawah kaca arloji tersebut. Kemudian yang kelima, pengamatan lebih lanjut harus dilakukan dengan bantuan guru adik-adik. Jadi kalian mengikuti petunjuk dari guru masing-masing. Kemudian yang keenam, cuci tangan dengan bersih setelah menyelesaikan percobaan ini. Jadi pastikan kalian mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oke, setelah melakukan percobaan, berikut ini ada mari refleksikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan percobaan yang kalian lakukan tentang membuat kristal. Oke, adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa yang kalian amati ketika kapur barus dipanaskan? Nah, jawabannya adalah yang terjadi ketika kapur barus dipanaskan yaitu kapur barus mulai berubah wujud menjadi uap atau gas. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ukuran kapur barus yang dipanaskan berubah? Menurut kalian, kemana perginya kapur barus yang tadi dipanaskan? Nah, jadi ukuran kapur barus itu menjadi lebih kecil adik-adik. Hal ini terjadi karena kapur barus itu menyublim, yaitu berubah wujud dari padat menjadi gas atau uap. Kemudian pertanyaan ketiga, adakah benda yang menempel di permukaan arloji? Menurut kalian, benda apakah itu? Pada permukaan tutup panci atau arloji itu ada benda yang menempel adik-adik. Nah, zat yang menempel pada tutup panci atau arloji itu adalah kapur barus yang kita panaskan tadi. Kemudian pertanyaan yang keempat, jika seandainya tidak diletakkan es pada kaca arloji, menurut kalian apa yang akan terjadi? Nah,
Seandainya jika tidak kita letakkan es pada tutup panci atau kaca arloji, yang terjadi adalah tidak akan ada kapur barus yang menempel pada bagian bawah tutup panci atau kaca arloji tersebut, adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kelima, coba utarakan pendapat kalian, apa gunanya diletakkan es di atas kaca arloji? Nah, jadi manfaat diletakkannya es di atas tutup panci atau kaca arloji itu adalah es digunakan untuk menurunkan temperatur atau menurunkan suhu di sekitar tutup panci atau kaca arloji agar uap kapur barus berubah wujud kembali menjadi padat setelah dipanaskan, adik-adik. Jadi itulah gunanya meletakkan es batu di atas kaca arloji. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada materi belajar lebih lanjut. Nah, adik-adik, itulah sebabnya kapur barus yang kalian panaskan menjadi semakin kecil. Sebagian kapur barus itu berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi benda gas itu disebut dengan sublimasi atau menyublim, adik-adik. Nah, gas itu memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan melihat uap kapur barus menyebar ke segala arah dan bahkan tercium ke seluruh kelas. Nah, adanya kalor atau panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Oke, kita perhatikan gambar ini, adik-adik. Ini adalah contoh dari kapur barus, di mana kapur barus itu merupakan contoh benda padat. Nah, ketika kapur barus yang merupakan benda padat ini menerima kalor atau kita panaskan, maka nantinya akan berubah menjadi gas atau benda gas. Nah, perubahan dari benda padat ke benda gas itu disebut dengan sublimasi atau menyublim. Nah, adik-adik, ketika kalian meletakkan es di atas kaca arloji, maka suhu di permukaan kaca arloji itu akan turun. Nah, uap kapur barus yang menempel di permukaan tutup kaca arloji itu akan berubah wujud menjadi padat kembali. Nah, suhu yang dingin itu akan membuat uap kapur barus kedinginan dan akhirnya menjadi diam. Nah, uap berkumpul di permukaan tutup panci atau kaca arloji itu membentuk sebuah padatan seperti kristal. Nah, sehingga proses perubahan wujud benda gas ke benda padat itu disebut juga dengan istilah deposisi atau kristalisasi, adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan gambarnya, yaitu dari benda gas, jika kita dinginkan atau melepaskan kalor, itu nantinya akan berubah menjadi padat. Sehingga perubahan wujud benda gas menjadi benda padat itu disebut dengan deposisi atau mengkristal. Seperti itu, adik-adik. Nah, jadi itu adalah percobaan mengenai perubahan wujud menyublim dan mengkristal. Oke, selanjutnya kita akan merangkum materi tentang topik C, yaitu mengenai perubahan wujud, adik-adik. Nah, apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, kita sudah belajar tentang mencair atau meleleh, merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang membeku. Nah, membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan menguap. Nah, menguap itu adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda gas. Kemudian yang keempat ada mengembun. Mengembun itu adalah perubahan wujud dari benda gas ke benda cair. Kemudian ada yang disebut dengan sublimasi atau menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari padat ke benda gas. Kemudian sebaliknya ada perubahan wujud dari gas ke padat, itu disebut dengan deposisi atau mengkristal. Nah, yang ketujuh, agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi atau menyublim, materi atau benda itu perlu dipanaskan agar dapat menyerap kalor, adik-adik. Sedangkan agar dapat membeku, mengembun, dan deposisi atau mengkristal, maka materi atau benda itu perlu didinginkan atau melepas kalor. Nah, jadi itu adalah kesimpulan materi kita untuk topik C tentang perubahan wujud benda, adik-adik. Oke, baiklah adik-adik, demikian penjelasan mengenai materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4, mengenai bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya, untuk topik C3 tentang apa itu menyublim dan terdeposisi. Nah, semoga apa yang Kak Tride sampaikan dan apa yang Kak Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai apa itu menyublim dan terdeposisi. Nah, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru dari channel ini.
Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.